Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pemilik warung sembako Semigrosir di YouTube channel Tokyo Junior. Halo sobat sembako, apa kabar? Semoga sehat selalu dan murah rezeki tentunya. Amin. Sebagai pelaku usaha, Anda harus mengetahui semua aktivitas yang terjadi dalam perusahaan ataupun usaha Anda sendiri, terutama mengenai pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan karena cara berdagang termasuk pengelolaan keuangannya akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Anda sendiri. Dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan benar, maka perusahaan Anda akan bertahan lama. Nah, jika sebaliknya, pengelolaan laporan keuangan akuntansi perusahaan ataupun usaha Anda kacau, maka perusahaan ataupun usaha Anda akan mengalami banyak masalah, sehingga tidak akan menutup kemungkinan perusahaan ataupun usaha Anda bisa menjadi bangkrut, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada Anda semua 7 cara mudah mengelola keuangan pada usaha Anda. Yang pertama, pisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Pemisahan keuangan antara uang pengusaha ataupun milik pribadi ini bertujuan untuk memudahkan Anda melihat kinerja usaha itu sendiri ya teman-teman. Selain itu, dengan melakukan pemisahan keuangan juga menandakan bahwa usaha dijalankan secara profesional. Untuk memudahkan pemisahan ini, Anda dapat membuat rekening baru di bank, teman-teman, khusus untuk usaha Anda itu sendiri. Yang kedua, membuat rencana penggunaan uang. Sebagai cara agar mengelola keuangan usaha dagang agar berjalan dengan lancar, ada baiknya Anda membuat rencana penggunaan uang ya teman-teman. Rencana ini sebaiknya dibuat sebelum periode akuntansi yang baru dimulai nih, sehingga pada saat periode berjalan, kita hanya tinggal menjalankan dan melakukan penyesuaian saja teman-teman. Hindari penggunaan keuangan itu untuk hal yang tidak penting dan atau yang belum direncanakan. Selain itu, Anda juga harus melakukan evaluasi ya setiap akhir periodenya agar periode berikutnya dapat lebih baik teman-teman ya. Yang ketiga, membuat catatan laporan keuangan. Nah, pencatatan keuangan merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan ataupun usaha kita sendiri teman-teman ya. Itu bisa Anda lakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan software akuntansi teman-teman. Dengan begitu, kita akan gampang melihat performa usaha kita sendiri ya. Perkembangannya bagaimana kita akan bisa melihat di situ. Yang keempat, mengelola piutang dengan benar. Nah, piutang merupakan hal yang sangat umum sekali diterapkan oleh perusahaan ataupun usaha-usaha dagang retail maupun grosir kepada konsumen ya. Hal ini karena piutang dapat meningkatkan penjualan kita teman-teman ya. Namun, jika jumlah berlebihan, ini akan menjadi sebuah beban bagi usaha kita teman-teman. Karena itu, cara mengelola keuangan usaha dagang salah satunya adalah dengan mengatur piutang dengan benar. Buatlah kebijakan terhadap orang-orang yang berhutang di toko kita ya teman-teman, baik Anda retail maupun grosir. Yang kelima, hindari terlalu banyaknya berhutang. Nah, selain piutang teman-teman, kita juga harus memperhatikan jumlah hutang usaha dagangan Anda, dagangan kita ya maksudnya teman-teman ya. Apalagi jika kita sebagai pemula, sebaiknya kita hindari yang namanya pinjaman di bank teman-teman kalau kita sebagai pemula. Karena jika Anda akan terbebani teman-teman ya untuk pembayaran bunganya, angsuran per bulannya. Nah, jika teman-teman ingin berhutang, cukup berhutang kepada sales ataupun agen yang datang ke toko kita teman-teman ya, agar kita tidak terbebani dengan yang namanya angsuran bulanan dan bunganya ya.
Yang keenam, sisihkan kas untuk dana darurat dan dana sosial. Nah, dana darurat dapat digunakan sewaktu-waktu jika terjadi urgent, teman-teman. Nah, dana ini bisa kita gunakan nanti ya apabila ada kendala. Sementara untuk dana sosial dapat kita sumbangkan kepada fakir miskin ataupun bantuan pembangunan sarana masjid, sarana umum ataupun tempat-tempat ibadah lainnya ya, teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketujuh, lakukan pengawasan secara teratur, teman-teman. Yang terakhir ini adalah melakukan monitoring, gunanya untuk mengontrol dan mengawas terhadap keuangan perusahaan ataupun toko kita ya, teman-teman. Melalui pengawasan secara teratur, masalah keuangan toko akan cepat diketahui apabila ada kendala dan dapat segera diperbaiki, teman-teman ya. Dan jika sampai mengalami kebocoran, tentu hal tersebut akan sangat mengganggu aktivitas operasional usaha kita ya, teman-teman ya. Nah, itulah tadi ulasan mengenai cara mengelola usaha dagang sembako ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah like, yang sudah komen, apalagi yang sudah subscribe. Semoga kedepannya channel Tokyo Junior bisa membantu teman-teman semua untuk mengelola usaha dagang, dan saya akan juga membantu untuk membagikan tips-tipsnya agar usaha retail menjadi usaha grosir, teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.